mentaati Tuhan lebih dari segala-galanya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap meresponi dan berkata, Engkau tetap Tuhanku yang baik, Engkau tetap Tuhanku yang dahsyat. Karena kami semua adalah genggaman tangan Tuhan, dan Tuhan melihat hati kami semua ya Bapa. Tiba saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, engkau pulang akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami bukan menjadi pendengar firman yang baik, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga tiap-tiap hari kami berjumpa dengan Engkau lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara dalam kehidupan hamba-Mu. Hamba-Mu ya Tuhan, tidak ada apa-apanya selain Engkau yang ada dalam kehidupan kami. Siap terima firman Tuhan dengan penuh semangat di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur, kembali lagi kita akan beribadah, kembali lagi kita akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Bersyukur di bulan ini saya diberi kesempatan kembali kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita langsung masuk saja di slide ini, iman dan kekudusan Henok. Siapa yang di sini kenal Henok? Semua juga pasti tahu cerita tentang Henok. Siapa Henok? Tokoh dalam Alkitab yang luar biasa, dan ceritanya nggak terlalu panjang-panjang, tapi dipersingkat, tapi di dalamnya tokoh Henok itu luar biasa. Ya, kalau kita berbicara tentang iman dan kekudusan Henok, kalau ngomong kekudusan ini pada akhir zaman ini orang itu sulit. Karena apa? Yang penting kebutuhanku dicukupi, dan aku walaupun gak hidup kudus gak apa-apa. Ini pemikiran orang-orang yang gak mengenal Tuhan. Jadi saya memberikan tema pagi hari ini tentang iman dan kekudusan Henok. Kita lihat Kejadian pasal yang kelima ayat 21 ya, dan 24, Ibrani 11 ayat 5 sampai 6, itu ayat kita ya. Jadi nanti tolong Pak Heri bacakan dulu Pak. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Slide selanjutnya. Ya. 1 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, dia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Siapa yang diangkat Tuhan hidup-hidup? Ini ceritanya sungguhan ini. Diangkat hidup-hidup, tidak usah beli peti mati, tidak usah beli tanah. Mau? Lah mau, saudara kita harus punya niat. Mau seperti Henok. Iya, mau, semua pasti mau ya. Diangkat hidup-hidup, ya tidak mengalami kematian. Wah, luar biasa nih Henok ini. Ya, ini bukan cerita-cerita yang seperti di film-film, ini benar-benar nyata. Firman itu iya dan amin. Diangkat. Berapa lama dia hidupnya? 65 tahun, 300 tahun dia setia, 365 tahun dia selalu bergaul karib dengan Tuhan. Keren gak? Woi, 360 tahun itu dikatakan kalau 1 tahun itu berapa? 360. Jadi tiap-tiap hari bergaul karib dengan Tuhan. Jadi bergaul karibnya saudara, waktu jangan saudara butuh jawaban Tuhan, butuh pertolongan Tuhan baru bergaul karib. Enggak. Apapun keadaan kita, gaya hidup daripada Henok, tiap-tiap hari selalu rindu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Itu yang pertama, waktu kita mengawali hidup ini selalu ingin berjumpa dengan Tuhan. Saya akan mengalami yang namanya yang tidak pernah kita pikirkan, bayangkan itu kan terjadi dalam kehidupan kita. Masalahnya kita ini suruh bergaul itu intim sama Tuhan, itu suruh mikir, udah ada waktu, ngantuk, aduh banyak kan di sini tidak ada. Amin. Gak ada ngaku di sini. Nah, kita akan lihat di sini. Di tengah dunia yang gelap dan penuh dengan kejahatan ini, membangun kekudusan adalah perjuangan yang tidak mudah. Betul? Iya. Kami berani katakan, berusahalah hidup damai dengan semua. Tadi Pak Edo bersaksi kalau jadi terang di dalam dulu.
Kalau di dalam saya nggak karuan, saling menjelekan di hati, nggak usah keluar. Di dalam dulu ini loh. Kalau di dalam ini saudara dengan gak terpaksa loh ya, tapi sungguh-sungguh dengan tulus melakukan firman. Tadi hidupku menggenapi firman-Mu. Keren nyanyinya. Nyanyinya keren semua. Di sini sudah keren kok. Amin. Jadi tiap langkah kita mengalami mujizat itu bukan mujizat kanker disembuhkan, enggak. Mujizat yang paling besar sebagai orang percaya diubahkan. Jadi baik, jadi ayo. Aku cerewet rohani loh, polisi orang pada cerewet rohani ya. Jadi hidup sungguh-sungguh dalam kekudusan di akhir zaman ini itu perjuangan loh, tidak mudah. Tadi saya sambung kayak tadi, berusaha hidup damai dengan semua orang. Kenapa orang tidak bisa berdamai dengan semua orang? Karena dirinya itu nggak mau berdamai dengan diri sendiri. Diri sendirinya merasa aku ini tidak bisa, aku ini gagal, aku rusak ke diri. Waktu kau bisa berdamai dengan dirimu, dan kau berdamai dengan Tuhan, dengan semua orang engkau akan bisa berdamai. Amin. Amin. Dan berusaha. Waktu kita berdamai dengan semua orang, ini masalah hati dan pikiran kita harus bersih di hadapan Tuhan. Berusaha hidup damai dengan semua orang. Kejarlah apa? Kekudusan. Ayat itu berkata, kejarlah kekudusan, baru kita bisa melihat Tuhan. Ya, melihat Tuhan itu bukan langsung dengan kasat mata, enggak. Sudah mengalami damai sejahtera. Ya, sudah mengalami yang namanya damai sejahtera melampaui akal. Walaupun persoalan selalu rumit, sulit diselesaikan, tapi ada damai sejahtera Tuhan. Dan saya akan berkata seperti ini, terima kasih Tuhan buat PRW ini. Aku dididik untuk kembali lagi dewasa di hadapan Tuhan. Lebih mengenal Tuhan di saat badai. Aku terbang tinggi pakai Raja Wali. Amin. Itu. Jadi memang sulit ya. Tapi teladan Henok di sini membuat kita memahami kebenaran beberapa kunci untuk menjaga kekudusan. Bagaimana kekudusan Henok dibangun? Itu yang penting. Kita terus membangun kekudusan. Ya. Sampai kita ini punya pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup bersama itu terendah. Waktu kita pakai pikiran dan perasaan Kristus, kita tidak ngomong aku paling benar, aku paling hebat, aku sudah lama melayani. Puji Tuhan 2024 ini saya 24 tahun bersama dengan Tuhan. Wow. 24 tahun iya. Terus Iren selalu apa Bapak Gembala itu? Tuhan Yesus Gembala yang baik. Ya toh bisa. Sehingga waktu kita menyanyikan bersamamu Tuhan, melewati semua itu benar-benar mengalami. Makanya kekristenan itu adalah pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, kalau Mama Eta ini orang yang paling setia dari zaman di tempat yang kumuh sampai di tempat yang imka, yang kalau naik tangga yuk-yuk jadi bukan karena lari, bukan tangganya sudah mahal menurut saya. Ya, sampai di tempat ini beliau tetap setia. Ini tantangannya memang waktu naik tangga. Jangannya yang tua-tua. Ya, saya pun kadang mau semua pesan saya. Tapi kalau kita bisa sampai di atas, itu karena kekuatan Tuhan. Amin. Saya katakan, untuk kita membangun kekudusan itu adalah perjuangan. Hidup ini memang perjuangan. Perjuangan itu pilihan. Pilihan hatimu, mau hidup menyenangkan Tuhan atau hidup sakarepe dhewe. Mau diberkati Tuhan atau kutuk yang kita terima. Itu kan hidup. Ya, sehingga teladan Henok itu kita akan lihat bagaimana kekudusan Henok itu dibangun. Karena kerinduan saya semua gak usah ke Kebang Kuning gitu, diangkat. Wow, ketinggalan bajunya, gue gak ngerti bicara Tuhan. Jadi ternyata bisa terjadi bukan hanya Tuhan datang kedua kali, enggak. Ya, kalau saudara tiba-tiba mendengar, Bu Desi hilang, ingat ceritanya Henok. Ya, jadi waktu dicari kubunya di mana nggak ada saudara, itu benar terjadi. Pertama Henok, kedua siapa? Elia loh, dijemput sama kereta dari surga. Wah, keren juga ya. Itu kan apa? Hidupnya bergaul kaya. Saya punya prinsip ini, dengan siapa kau bergaul kau akan sama. Coba bergaul dengan orang yang cerewet, gak usah diajarin ikut cerewet. Betul? Bergaul dengan orang gosip. Oh iya loh, oh iya mampu menyambut. Tapi waktu kau bergaul dengan orang yang suka baca Alkitab, suka pelayanan, pasti diajak pelayanan dan selalu doyo baca Alkitab. Amin. Apalagi kalau kau bergaul dengan Tuhan bilang ini, jadi lo Henok,
wis koyo iki gak cocok di bumi. Ini wis kok. Bumi itu bukan tempat kita loh, Kita berjuang mati-matian untuk bumi tidak kekal. Yang kita perjuangkan sekarang itu hal yang kekal, Aku ini butuh ujian duit. Semua kita butuh uang, tapi uang itu bukan nomor satu. Tuhan yang nomor satu. Amin. Sehingga tuh yang pertama, ya kita masuk. Yang pertama, ayo slide selanjutnya. Yang pertama, hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 5 ayat 22 tadi. Henok bergaul dengan Tuhan itu ada bergaul ini ya, bukan berteman loh, berteman biasa. Ini bergaul ini lebih apa ya? Tahu sifatnya, lebih ngerti, ya toh, lebih ngerti. Saya tuh lebih ngerti Mamilis, Iren itu paling takut dengan yang namanya cecak. Kan bergaul lah. Kalau saya nggak ngerti, nggak bergaul lama, nggak ngerti, tiba-tiba tak kasih hadiah cecak. Wow, dengan bergaul itu akan tahu apa sih suka, apa yang nggak suka. Betul. Waktu kau bergaul seperti yang dengan Tuhan, sudah harus ngerti apa sih kesukaan Tuhan, apa sih membuat Tuhan senang. Gitu loh. Semakin kau bergaul, semakin kenal sifat-sifatnya Tuhan itu penuh kasih. Kalau kau bergaul dengan Tuhan yang penuh kasih, saudara juga harus mengasihi semua orang seperti Tuhan mengasihi kita. Mengampuni Tuhan, mengampuni semua orang seperti Tuhan mengampuni kita. Harusnya seperti itu. Ditanya, bergaul dengan siapa? Dengan Tuhan. Bukan bergaul dengan Tuhan itu dikit-dikit berapa. Kenapa begini? Itu connect sama saudara juga. Jadi gak boleh bahasa roh, boleh. Tapi kadang terlalu ngorok pada. Tunggu api mari, pada. Terus miso. Ini kan terus dari mana? Ya seperti itu. Itu hanya karunia. Tapi kalau karunia kita jaga, ya, kita memelihara karunia Tuhan berikan, itu keren. Ya, kalau saudara sebagai anak Tuhan, kalau bisa bergaul dengan Tuhan itu, hidup bergaul dengan Allah berarti memiliki pengenalan akan Dia sebagai dasar terus untuk bertumbuh iman kita kepada Tuhan. Pengenalan pergaulan kita dengan Tuhan membuat kita ini, pengenalan kita ini lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segala yang ada. Wih, kok nyanyi kok yo. Padahal saya lebih rindu kekasih saudara, lebih rindu dengan yang lain-lain, ya toh. Jadi kalau sudah sakit, kayak Mama Eta sakit, share kan di grup, kita doa. Ya, walaupun secara tubuh biasa datang, tapi doa kita tuh lebih dahsyat. Amin. Apalagi kalau transferannya masuk, wis langsung share. Ya, jadi kita lihat memiliki pengenalan. Jadi orang yang bergaul dengan Tuhan itu harus memiliki pengenalan akan Dia, ya, akan bertumbuh iman kita hanya kepada Tuhan. Banyak orang percaya, tapi nggak sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Begitu saat badai tantangan datang, terus ngomongin, wes kayak Yesus nggak pakai. Iman yang dalam, pengenalan kita yang dalam, kalau ada tantangan, kamu akan berkata, meresponi seperti ini, bersyukur. Amin. Jangan malah hidupmu hari-hari kau lalui dengan emosi. Itu imannya nggak pengenalan, imannya kepada Tuhan itu sungguh-sungguh, hanya tipis, itu nggak sampai dalam. Saya itu punya prinsip gini, kalau tantangan itu besar, berarti Tuhan ini tahu kekuatan kita. Jangan langsung respon itu jasa Tuhan ini. Aku kan nggak mampu Tuhan. Siapa bilang nggak mampu? Kita tahu dari saudara. Tapi kita nih tahu, sudah tahu jangan kamu. Mama Eta tadi mau naik sini paling di rumah mikir, ikatan. Sedangkan saya ini sakit. Tapi dia bisa mengalahkan pikiran-pikiran yang membuat dia itu imannya lemah. Dia tetap ada di sebelah ini. Amin. Jangan dipikirkan. Masuk saya bisa, masa sih Tuhan? Punya semangat di dalam dan berkata, aku masih bisa. Bukan aku lagi, tapi Tuhan yang memampukannya. Itu namanya pengenalan akan Tuhan itu yang dalam itu seperti itu. Jangan jadi Kristen yang imannya itu tipis, pengenalan itu biasa-biasa. Pengenalan biasa itu gimana? Orang ngomong gini, ini enggak begini ya gitu. Ya,
Mandiri ya, saudara. Jadi kalau kita lihat dalam 2 Petrus ayat 1:5 sampai 10, di situ berbicara biarlah iman kita tuh semakin bertumbuh. Coba kita lihat ya. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 10. Tolong Pak. Jadi tolong aja. Dengar ya, ayat ini keren ya. Ayo. 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 10, Pak. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, pada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Harus sungguh-sungguh kepada pilihanmu. Pengenalan kita semakin naik, semakin naik. Iman kita tuh progresif. Ditambah dengan kasih, tadi ditambah dengan penguasaan diri, kebajikan, pengetahuan. Oh keren tuh. Pengetahuan tambah begitu loh. Sampai kuliah di wajahmu itu bukan lagi engkau, tapi kemuliaan Tuhan. Amin. Harus seperti itu. Kalau wajahmu itu bencana kabeh, amin. Tapi kalau semua lihat semua wajah kemuliaan Tuhan. Karena sama, penuh dengan kasihnya Tuhan. Hidup bukan untuk diri sendiri, mulai hidup untuk semua orang. Hidup menjadi berkat, ya. Di sini biarlah kita sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, hidup kita ini sungguh-sungguh menikmati seperti Henok, ya. Sehingga saya lebih lagi di sini apa yang tadi dikatakan bergaul juga berarti memiliki pengalaman. Jadi bergaul yang pertama itu harus mengenal Tuhan lebih dalam. Iman harus naik terus. Belajar firman. Gak bisa Bu, baca firman. Kapan? Tiap hari. Betul. Baca firman tiap hari. Gak bisa Bu, bisa cowok. Manusia itu kekurangan di sini. Orang kalau gak bisa baca ingin baca. Orang yang jadi somo cok galem moco kan begitu ya. Itu wale-wale manusia itu. Waktu kita bisa baca firman, dikatakan bergaul juga berarti memiliki pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Amin. Iya loh ya. Bergaul dengan Tuhan memiliki pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Bersamamu Tuhan lewati semua, menghadapi kehidupan rumah tangga, masalah apapun, anak apapun kita lewati bersama dengan Tuhan. Itu pengalaman. Ya. Jadi gitu saya, kalau saya memiliki masalah apa, itu jangan langsung marah-marah dengan orang sebelahmu. Ini gara-gara kamu. Ya, jangan. Waktu punya masalah introspeksi diri, ini mau pelajaran apa lagi Tuhan? Amin. Kita ini murid semua yang mau dimuridkan. Apa bedanya pemuridan dan mentoring? Apa? Kalau mentoring itu misalnya kamu dalam 3 bulan tak ajari masak ini sudah ayo urusan. Tapi kalau pemuridan sampai kamu tuh serupa dan sekamar. Sampai kau dipanggil Tuhan. Makanya Tuhan katakan pengalaman bersama Tuhan itu jangan hanya besar-besar. Kanker disembuhkan, bisa jalan, bisa berjalan, tidur tumbang, bisa bangun. Nah itu saudara. Dengan Tuhan lebih dahsyat itu, waktu tantangan. Kadang kita ini jatuh bukan di batu yang besar, yang kecil, betul nggak? Kepreset hormati, ya, sehingga pada batu besar nek benjol, ya. Artinya apa? Masalah kecil besar, kita tetap katakan ini pengalaman apa ya dengan Tuhan. Semua loh, harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Seperti Henok, nggak dituliskan loh Henok itu pengalaman dengan Tuhan selama 365 tahun dengan Tuhan. Apa nggak ditulis loh, tapi sudah tebel. Ini kita diajarkan soal apa? Pengalaman Tuhan dengan Tuhan. Pengalaman kita dengan Tuhan itu pribadi. Ya, kita bisa ketemu Tuhan secara pribadi. Masalah itu tidak akan berhenti. Berhentinya kalau saudara dipanggil Tuhan. Setuju dengan saya katakan? Amin. Kalau mamanya tadi kasih sakit, kamu terima kasih Tuhan. Aku ini jangan ngomong
gini, Tuhan aku ini melayani setia, aku ini bawa jiwa-jiwa, aku ini mau muji Tuhan, dan aku ini semangat loh Tuhan. Tidak perlu ngomong seperti itu, kata terima kasih. Lewat penyakit ini dari Tuhan lagi menyelidiki aku dan aku mau diselidiki Tuhan dan mau dibersihkan. Amin. Tuhan kalau menolong itu langsung wes, kalau Tuhan tolong sakit apapun cepat kalau pertolongan Tuhan. Ya. Tapi kalau memang Tuhan izinkan ini semua, berarti aku disuruh sabar. Berarti aku menjadi saksi, aku menjadi terang. Sakit itu aku menceritakan kebaikan Tuhan. Loh aku sakit seperti ini ya. Walaupun naik langit 3 aku tetap mau setia sama Tuhan. Sampai kapan? Sampai aku dipanggil Tuhan. Kadang Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Dalam konsep Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu merancangan kita bukan kerancangan kecelakaan dan hidup yang tidak pengharapan. Tidak, rancangan Tuhan itu penuh dengan pengharapan. Ya, tapi kenyataannya kok seperti ini. Dalam hidupmu, dalam pengalamanmu sama Tuhan, jangan pernah nyalakan Tuhan. Kadang itu salah Dewi. Betul? Boleh makan kencing manis, boleh manis-manis. Kalau nggak makan minum manis gak enak loh Bu. Kalau kolesterol nggak boleh, lemak-lemak. Lemak itu enak boleh. Kan saya sudah berdoa, Tuhan tolong lemak ini tidak menutupi jantung. Ngawur. Bisa saudara, tubuh Tuhan ciptakan itu sempurna, tapi yang merusak itu manusia. Ya, ayo, bagaimana kita bergaul dengan Tuhan, memiliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Banyak hal yang saya alami pengalaman bersama Tuhan. Saya sudah mau hampir mati 2 kali. Itu pengalaman saya pikir, saya nggak selesai. Belum itu 2 kali saya. Dan jemaat yang saya kunjungi waktu saya kecelakaan, ini Bu Desi benar nggak? Kan Bu Desi sudah mati. Karena saya waktu berdoa, lihat dalam alam roh, Bu Desi itu sudah ada di sana. Waduh, saya ini masih hidup. Karena menurut dokter atau menurut kejadian orang yang lain itu nggak mungkin saya itu, nggak mungkin. Saya ngalami perjumpaan dengan Tuhan waktu masuk tol ambulan itu. Iya, semua tanya, Bu Desi Tuhan Yesus kayak apa? Ganteng gini. Mau ditanya lo sih itu. Ya terima kasih Tuhan. Ya terima kasih Tuhan. Sudah selesai belum? Ya, begitu tidak sadar sampai jam 2 pagi, tidak ada rasa sakit. Dia mau kecelakaan kan sakit ini, keluar darah. Ini pecah ini, jahit. Ini dijahit 18. Kalau orang sudah, semua juga ngomong ini tetangga-tetangga, nggak mungkin itu hidup. Nggak mungkin itu hidup. Tapi lewat peristiwa ini, dokter katakan, nggak kanker otak juga. Tapi waktu diperiksa semua ini saraf-saraf. Ini ada yang bukan putus, aku segini harusnya. Ada yang rusak nih Bu. Rusaknya nggak sedikit loh Bu, banyak Bu. Mama saya datang cuma tanya, masih ingat Alkitab? Coba saudara, perjanjian baru Matius, Markus, Lukas. Oh, sehat anakku ini ya begitu saudara. Jadi kalau ditanya sembuh itu tanya, masih bisa baca Alkitab gitu loh, amin. Berarti masih bisa berjumpa dengan Tuhan. Lu pertanyaannya itu, mama saya takutnya itu saya lupa ingatan gitu loh. Lupa, enggak, saya tahu semua. Jam 2 saya bangun dari ruangan itu. Untungnya enggak masuk di ICU. Saya tanya juga, aku di mana ini? Temanku yang satu bilang, kamu di rumah sakit, apa-apa kan, apa-apa. Enggak boleh pakai bantal ya. Karena aku dikit muntahnya bukan muntah kayak apa itu capcay, kolokin, enggak darah. Ya kan darah. Tuhan terima kasih. Saya cuma ambil garis bawah. Tuhan lagi bersihkan saya, amin. Tuhan lagi bersihkan saya, sucikan. Terima kasih Tuhan. Itu sekali Tuhan. Begitu saya pulang ke rumah, tetangga-tetangga sudah lihat pendetanya mulai, si hidup pendetanya, semua datang ke rumah. Nah itu kan jadi saksi, amin. Nah, jadi penderitaanmu, pengalamanmu yang seperti menurut daging kita ini, jahat sih Tuhan. Waktu itu saya mau bikin KKN di Hotel Surya, yang datang berapa? 1.000. Karena saya ngundang orang yang sakit-sakit, saya sendiri ditabrak motor. Jadi waktu itu, bayangkan, saya waktu itu juga mau WL. Waktu saya masuk rumah sakit, pembicara itu kena gula, itu gulanya hampir 900. Pembicaranya tapi sembuh. Waktu dia doa puasa, kalau aku keluar dari kamarku, ini doa kalau aku sudah misalnya masih bisa buka pintu, berarti aku hidup.
Dia punya karunia kesemuaan itu. Dia ngomong gini sama Tuhan, Tuhan jangan permalukan hambamu. Belum KKR itu sudah terjadi hal-hal yang aneh. Jadi siapa yang WL teman saya, stafnya Bu Lili itu Bu Hati, siap, aku sudah siap, sudah tahu pokoknya sudah gak sadar. Ya. Dan semua pendoa-pendoa, salah satu saya belum kenal Ila sama tante Mama Milis belum. Di Bu Jaki itu, Tuhan berikan otak-otak yang baru, semua baru-baru. Ya makanya tambah pintar ya. Itu ganti yang baru tuh. Satu hari saya bisa sadar itu pada waktu itu 7 hari, dokter bilangnya 1 bulan. Paling di rumah sakit 1 bulan karena saraf-sarafnya. Saya berdoa sama Tuhan, ini pengalaman dengan Tuhan, aku udah mau lama-lama. Selalu saya tanya sama staf saya, tanya biayanya berapa? Itu 5 juta, ini sudah mau masuk 10 juta kak. Sopo ini ya? Yang mau sama saya tidak sebanyak seperti ini, tapi saya punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Jadi saya punya teman-teman komunitas persekutuan itu, doakan saya semua. Hari yang ketiga saya katakan Tuhan aku mau jalan. Hari yang keempat aku mau jalan Tuhan. Keluar bawa infusan. Lu enggak boleh aku sampai nyanyi-nyanyi. Orang-orang lihat Tuhan. Saya doa. Hari ke-7 saya pulang. Dokter sarannya enggak boleh lu pulang kalau ada apa-apa. Pinter dokter yang enggak masuk. Tak tanda tangan yang mati dan hidup ada dalam tangan Tuhan. Itu keluar saya. 7 hari keluar. Enggak titik zaman itu 2014 20 juta lu banyak. Itu saya tidak bayar spesial itu. Teman-teman saya sudah semua sudah bu jemput Persi teman itu baik. Terus saya tidak tinggal di Teras, enggak taruh di Surabaya Barat sana. Kasih rumah, kasih pembantu. Wah, katakan orang tuh sungguh-sungguh sama Tuhan. Selama sih Tuhan tuh sungguh-sungguh melayani kita. Amin. Kamu kalau melayani orang di rumah apa? Beri yang terbaik. Jangan yang sisa-sisa. Ini udah ada sisa makanan, jangan. Kalau sisa-sisa nanti kalau sholat ke rumah teman saudara ini juga ada sisa kayak lu maksudnya sisa masih bagus, tidak kasih yang terbaik. Amin. Iya. Dan singkat cerita saya tinggal di rumah di Surabaya dikasih pembantu, tinggal makan disiapkan apa itu. Saya kata kok kayak raja gini ya. Tapi aku udah lama-lama 1 minggu. Tidak apa-apa. Kita ternyata dilayani. Kalau sama Tuhan, kalau kita tuh serius melayani Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, semua orang sekitar kita tuh melayani kita. Amin. Itu pengalaman bersama Tuhan. Jangan pengalaman sih loncat-loncat begini bukan itu. Tapi kehidupanmu sehari-hari. Kalau kau ditempatkan dengan selingkungan orang sih nggak punya, tapi ya bersyukur. Berarti kamu diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk pengalaman dengan Tuhan. Jadi kau semakin mengenal dengan Tuhan ya. Jadi hal ini berarti memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kenapa itu bisa mampu kita mengalami pengalaman dengan Tuhan? Karena kita memiliki relasi dekat dengan Tuhan. Yang kedua, bagaimana Henok ini bisa menjaga kekudusan, dia membangun kekudusan sampai dia mengalami pengangkatan hidup-hidup. Yang kedua, Henok itu hidup berkenan kepada Allah. Amin. Pergaulan kita dengan Tuhan membuat kita ini berkenan ya di hati Allah. Kalau ya gak cocok di bumi, boleh kita sharing juga. Saya tanya Bu, Pak, Tuhan, aku cocok tadi dunia sih, kurang selesai tugasmu. Ya, selesaikan dulu. Ya, jadi berkenan ini kepada Allah ini berarti menyenangkan atau hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak yang lain. Hidup itu berkenan nggak? Hidup menyenangkan Tuhan nggak? Apa sih dasar hidup kita sebagai orang Kristen? Sama-sama jawab. Tapi yang kuat. Apa sih dasar hidup orang percaya? Yang paling dasar itu apa? Oh, cuk kabel dulu. Ayo baju biru. Apa dasarnya kamu hidup di hadapan Tuhan itu apa? Hah? Iman. Allah. Kasih. Apa lagi? Bu. Bos harus pokoknya percaya Yesus. Yang baju kuning apa? Dasar hidupmu itu percaya sama Tuhan itu apa? Semua benar. Tapi dasar hidup kita menjadi pengikut Kristus adalah hidup berkenan. Apa arti hidup berkenan? Melakukan apa-apa tuh tanya, Tuhan ini berkenan gak Tuhan? Bukan pas ganti baju, Tuhan aku besok ini pelayanan pakai baju putih yang mana ya? Bukan itu saya. Kelaluan itu saya. Ya. Jadi hidup berkenan kepada Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan, kerjakan hal yang kecil
Biasanya ini loh, meja, biasanya ini apa, kursi, ditata. Kalau nggak berkenan dilempar-lempar aja, kalau pengurus mulai, akhirnya mulai kabeh, dudak enggak, ditendang-tendang enggak. Saya lakukan, nggak ada orang pun, mana ada Tuhan. Kan kursi ditata. Ini pengalaman dengan Tuhan 1994 saya pelayanan di Batam. 2 ruko saya ngepel sendiri, antar kursi 200 sendiri. Bukan kursi gini, kursi plastik. Oh, enak kan saudara, enak loh. Perlengkapan, mamelis uang, saya sendiri. Loh kok bisa Bu? Ya bisa, kerja perintisan. Dari 5 sampai 200 loh cuman. Singkat cerita kalau mau ibadah itu saya tonton, Sabtu diatur. Karena belum ada ibadah pemuda, tidak ada. Akhirnya saya buka pemuda, saya buka wanita. Jadi siapa yang khotbah? Saya kalau di wanita, sak main gitar deh, gitu, sak khotbah. Persembahan, nggak masuk di saya, masuk di gereja. Nah, itu saya lakukan. Ya, kalau ibadah ini selama 1 tahun. WL 1 tahun, nggak ada yang ganti, 1 tahun. Jadi kalau di sini ada ganti WL enak, saya udah ngalami 1 tahun. Loh kenapa Bu? Situ jemaatnya kalau susah nyanyi. Dana berjemaah di Batam itu orang Chinese loh, orang Chinese susah nyanyi. Oh kalau duit pinter kan begitu saya. Gitu. Fales, tapi kalau duit nggak fales lah ya. Dan singkat cerita 1 tahun loh, kalau nggak cuma pakai keyboard. Teman saya bantu dari Kalimantan, pakai keyboard. Ya, dan itu saya kerjakan dengan orang jengkel, saya manusia. Kok hamba Tuhan ngangkat kursi Tuhan ya. Terus temanku bilang, lu kok gak ngimangi belas ya? Aku ngepelain, ya jadi gak di siang atau kursi coba saudara. Ya wis, oke. Tiap hari ya. Dan kalau 3 pertama 1 ruko, jiwa banyak jadi 2 ruko. Jadi kalau 2 ruko sampai lantai 3 itu kamar mandinya berapa? Kalikan 2 ruko, 6. Seminggu harus 2 kali dibersihkan. Bersamamu Bapak, kulit hati semua saya kerjakan, saya mau berkenan. Karena saya punya pikiran gini, apapun saya kerjakan lakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau untuk manusia, kalau bosnya perlu disiram, kalau enggak jangan. Ya perhatian ya, kalau pergi ke WC itu kalau buang air besar disiram loh ya. Sampai disiram sama Mak Mekel. Berkenan sama Tuhan tuh gak usah wah-wah. Pakai baju putih, rambut putih, celana putih, sepatu putih, bukan itu kan? Waktu kamu di atas loh, waktu buang air besar, jangan ditinggal, lo bingung kan saudara. Gak ada air Bu alasan, kalau nggak bisa dipakai lo nggak bisa dibuangin hal-hal yang kotor di situ, amin. Tapi di sini tak ada. Ya lo, ada orang tuh cuek banget, hidup berkenan sama Tuhan hal yang kecil. Kalau kencing juga nggak disiram, aku sampai. Saya mau bergantung gini, kalau ke mall-mall aja tugasnya harus tugas loh. Bersih-bersih itu kurang ajar. Dalam hal yang seperti itu orang tidak lihat, kok kotor ya. Saya kalau ke WC mall itu tak siram sih, tak semprot, keluar tak semprot. Loh, harus kering loh Bu, yang minimal dibersihkan. Nah, enggak kita gecek, mau sih bersih ini kok. Nah, di sini enggak loh. Jangan sih bersih ini. Jadi Pak Mekel, ini loh ya, yang buang air besar, tolong disiram. Soalnya itu jadi orang jadi anak Tuhan selama loh. Kalau hal yang kecil kita sudah tidak perhatikan, waduh. Jadi kita mulai belajar. Amin. Hidup berkenan kepada Tuhan tuh dikatakan berarti menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. Berkenan kepada Tuhan tuh berarti menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan dengan cara apa? Pertama, prioritas hidupmu tuh Tuhan. Amin. Lewat apa? Prioritas tuh hidup kita kalau Tuhan. Jadi tetaplah siapa di sini ada persekutuan ibadah doa pagi pribadi dengan Tuhan? Tidak usah angkat tangan, aku lihat ke wajah sini. Setiap pagi doa, Tuhan terima kasih Tuhan, aku masih bisa bernafas. Aku mau jadi berkat. Aku mau jadi berkat. Gak usah sih jauh-jauh di dalam rumah tangga ini. Begitu melek, nggak ngomel Tuhan. Terima kasih. Oh gara-gara kopi tuh saya bisa ngomel. Kopinya mana? Waduh ini gak doa ini. Jangan sarapan dulu sebelum kamu berdoa. Red? Jangan sarapan dulu sebelum kamu baca firman. Wah iso kak, pusing kalau minum kopi. Kalau kamu punya kedisiplinan seperti itu, perkenananmu sama Tuhan itu engkau menjadi hidup prioritasmu kepada Tuhan. Yang kedua, keseriusanmu kepada Tuhan. Saudara kalau serius, saudara akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Makanya serius, ibadah itu serius. Tak dia sekarang nggak ngomong diri. Jadi waktu kalau saya bawa firman, temanmu ngajak ngomong,
Temanmu ini menjadi orang yang akan mencuri kebenaran itu. Saudara mengiyakan sudah rugi. Nah, si ngajak ngomong lebih rugi lagi. Apa tadi? Pokoknya serius, lah bahaya saudara. Nggak serius banget gitu. Ya, nggak sungguh-sungguh menerima sesuatu pesan dari Tuhan gitu. Amin. Penting nggak pesan dari Tuhan itu? Waduh, lebih penting WA bu. Minta transfer ya. Harus ada keseriusan. Berkenan kepada Tuhan dikatakan selanjutnya ada komitmen. Khusus pelayan-pelayan harus ada komitmen. Komitmen, amin. Bukan jadi Pak Adi sekarang kasih absen, absen. Nanti ya tutupan tahun terima cairan dari Pak Heri. Rajin loh Pak, tenang ya Pak, tenang pasti diberkati, amin. Cairan dari Bu Irin sama Bu Nani, siap nanti. Buktinya setiap tutup tahun semua pengurus kan dapat cairan, amin. Bukan bingung, amin. Amin, gitu ya. Jadi kita lihat komitmen untuk melakukan kehendak Bapa. Contohnya siapa? Aku menyatakan orang yang berkenan di hatiku. Keren. Siapa yang menyatakan itu? Tuhan. Siapa mau? Aku menyatakan Desiko berkenan di hatiku karena dia melakukan kehendakku. Keren. Ini yang menyatakan Tuhan kepada Daud. Coba lihat ayatnya. Kisah Para Rasul ayat pasal yang ke apa ini ya? Punya saya kok hilang. 13 ayat 22. Yuk. Kita baca sama-sama dibukakan. Ayo itu. Karena itu saudara. Ayat piro, bro? 22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Udah? Pasal ya, Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Ayo. Setelah Saul disingkirkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah apa? Menyatakan. Keren nggak? Menyatakan, saudara. Menyatakan apa? Dikatakan menyatakan aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Wih, berkenan di hatinya Tuhan loh. Baru belum doa batinnya Tuhan kasih. Itu yang berkenan. Pergaulan itu membuat kita tuh tahu bagaimana orang itu berkenan di hatinya. Jadi kalau orang itu berkenan di hatinya, mau pergi nang angkasa, nang planet Mars pun pasti aku dibawain oleh-oleh. Amin. Kesukaan saya apa? Topi. Oleh-olehnya topi Cina ada, Australia ada, New Zealand ada, Cina ada. Kalau berkenan, coba nggak berkenan. Delok topi Gus, pura-pura kalau pasti kok gak disi minta topi meneh. Tapi kalau berkenan ya apik ya topi ini ya. Ini kok oleh-oleh buat pada sini keren ya. Itu berkenan di hatinya orang itu. Apalagi kalau kita ini berkenan di hatinya Tuhan. Amin. Aku menyatakan Daud dikatakan Isa seorang yang berkenan di hatiku. Terus dan yang berkenan itu dan yang melakukan segala kehendak. Keren. Melakukan segala kehendak Tuhan. Mau berkenan? Melakukan segala kehendak Tuhan. Teladani siapa? Yesus. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa setiap hari lu. Jangan melakukan kehendak Bapa di saat kita menghadapi persoalan sakit penyakit masalah enggak. Tiap-tiap hari ada uang, enggak ada uang aku menjadi pelaku firman. Ada masalah, enggak ada masalah aku tetap menjadi pelaku kehendak Tuhan. Gitu. Amin. Karena Tuhan menyatakan. Itu Daud itu diganti nama saudara. Ya, dikatakan seorang yang berkenan di hatiku. Ada pujian yang lama, di hatiku ada cintanya, di hatiku. Yang jadi masalah gini loh, soal cinta Tuhan itu cinta enggak. Cinta lah bu. Wah, saudara, kalau kita nih ngomong cinta sama Tuhan dan tuh ada cintanya Tuhan dalam diri kita, gak usah disuruh-suruh kalau melayani Tuhan. Melakukan hal yang berkenan itu kayak cinta gitu wis pokoknya korban ya, pasrah bokohan semua untuk Tuhan. Amin. Harusnya gitu, semua untuk Tuhan. Ya pasrah bokohan, Tuhan aku percaya. Aku mau hidup berkenan, aku mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Bukan kan? Kalau berkenan di hati Tuhan itu cuma satu, melakukan segala kehendak Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku kehendak Tuhan. Ya, bukan semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan, aku melakukan
melakukan mujizat, aku melakukan kesembuhan, aku bernubuat pakai namamu. Tuhan katakan pada ayat akhir itu, enyahlah kamu di hadapanku. Aku tidak kenal kamu karena kamu tidak melakukan kehendakku. Penting tidak kehendak Tuhan itu? Makanya Henok itu diangkat. Itu luar biasa. 365 tahun. Dalam setahun 360 hari, tiap hari bergaul. Bertemu muka dengan muka, men. Orang kalau bergaul dengan Tuhan tuh gak ngamukan, gak tersinggungan, amin? Iya loh. Tapi ada loh bu, kalau doa bu, kenceng bu, tapi ngamukan bu. Beli ketemu Tuhan, tak setan. Ada nggak tuh? Ada. Ya, saya nggak ngomongin siapa, sudah ada mbak Tuhan ngamukan, kaisoan. Tahu kamu? Loh, aku bingung. Loh kan ini ketemu Tuhan. Kenapa dia kok? Apa itu? Kalau ketemu saya kok buang muka? Nah, ini urusan saya juga. Karena ada masa lalu yang membuat dia itu sakit hati. Loh, tapi tiap hari doa. Kalau nyembah tuh sampai kerung sampai. Waduh. Terus aku bilang gini, loh saya ini loh, kalau kita bisa mengampuni orang, karena kita ini juga masih punya salah. Betul? Kenapa tidak usah ngampuni orang? Karena merasa diri benar, lebih rohani, omongannya shalom, haleluya. Itu namanya munafik. Kemana? Doa, tapi musuh nih akeh. Gak usah ngomong sing kene, pendoa juga gitu. Akhirnya banyak pendoa yang tiba-tiba mati bukan karena Tuhan kan, karena pahitan. Oh, betul. Saya pun yang berdiri di sini bukan lebih hebat dari saudara. Saya ini juga murid, mau belajar, mau didisiplinkan. Jadi kalau ada sekitar teman saya pelayanan ngomong gini, Desi kamu jangan sombong loh ya, malah balik ke luar negeri kamu sombong. Saya langsung tersentak loh. Saya tidak marah. Saya bilang terima kasih Mi, diingatkan. Kan begitu. Kan tambahnya ngerok, emangnya kamu udah sombong, sama-sama sombong aja. Bahaya. Kita semuanya mau berkenan di hadapan Tuhan, amin. Jadi kalau diingatkan, jangan nyenggrong. You understand nyenggrong? Iya sudah, kita ini semua besi menajamkan besi. Saya mendoakan orang tuh, yang mati hidup, ya, yang hidup udah mati. Saya ngalami. Jadi kalau ada orang sakit yang parah, itu Iran telepon saya, Kak, ada yang sakit parah ini temanku. Kalau kakak bisa langsung lewat. Yang terakhir ini oma ini 9 lebih 93. Kok udah mati sih kak? Udah aku Tuhan. Biasa udah mati loh sudah. Kau tak cari no pendeta model sopoy. Pastor Eli juga teko ya toh? Ya semua udah mati. Setelah itu meninggal. Terus saya telepon sama cucunya, Vero, kalau ada apa-apa kamu telepon saya. Gimana kabarnya Mak? Gitu aja loh tante. Saya tiap hari berdoa. Bukan karena pendeta sopo-sopo enggak sudah. Misalnya aku di situ mendoakan mati. Oh kakak hebat. Enggak. Itu yang hebat Tuhan. Jangan sekali-sekali meninggikan hamba Tuhan. Tapi tinggikan Tuhan. Jadi kalau saya pelayanan mendoakan orang itu datang. Doakan tuh cocok. Dan Tuhan tuh ngomong gini. Bukan saya. Terus tadi apa? Enggak roh. Itu Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita ini, wah Tuhan. Oh laris lah dulu. Kalian tahu di persekutuan Surabaya ini ada 80-an ini. Saya udah dipesenin sponsor, Bu nanti doakan satu-satu ya. Hah? Capek lah, ya. Loh, bukan melayani. Oh ya nggak bisa melayani, aku doa satu-satu udah bisa Bu. Sampai saya ngomong gini, semua jemaat di sini bisa berdoa sama Tuhan. Jangan mengandalkan nama Tuhan, betul? Oh iya. Tapi ya saya tetap baik. Siapa yang sakit apa maju ke depan, nanti Bu Desi doakan. Loh ya apa sih? Terus saya ini banyak tim saya. Doakan. Saya nggak mau ngomongnya Bu Desi. Loh ya apa sih? Saya bilang, wis ke satu, kedua aku bilang, nanti Bu ya, maju saya khotbah, semua percaya sama Tuhan. Kalau hidupmu berkenan kepada Tuhan, mujizat terjadi. Nggak usah pakai doa. Langsung wis mari firman-nya tak tutup dalam Yesus. Lalu tutup, kembali datang ke saya. Tangan bawa, aduh. Tumangi tangan semua baris. Kasih habis untuk situ. Waduh, parah ini wis. Pegel mulut. Ya memang kita kan melayani harus
berkenan tuh semuanya ngawur itu kadang-kadang. Terus kalau diundang, ya saya jujur aja. Kalau saya nggak bisa. Sana ada yang telepon saya. Doanya ibu ini cocok bu, soalnya begini, waduh tambah masalah ini kok. Saya bilang langsung doa sama Tuhan. Saya juga, Desi juga manusia. Oh iya serang, khotbah di gereja besar. Kita khotbah begini mendoakan, kan kembali bilang bu di depan nyalami. Untung kok saya pakai jas yang ada kantongnya, uap kayak amplop. Kok saya diberkati, oke ini aku diberkati. Ngalami, saudara. Tapi saya cuma ngomong sama jemaat semua, fokus hanya kepada Tuhan. Kalau kau berkenan fokus sama Tuhan, jangan kepada pendetanya. Pendeta itu masih manusia. Kan kamu tahu tak? Orang yang melayani yang dipakai tono luar biasa. Ini ada satu hamba Tuhan bersaksi Bu Desi, ada hamba Tuhan dari India, diundang beliau itu di Australia. Terus dia kasih di tempat satu kamar satu gitu ya. Dia punya karunia nubuatan begini. Pintunya digedor supaya ibadah kok betul-betul. Kenapa ya teman-teman tuh berbicara ini? Ini teman saya cerita, saya tahu. Begitu saya buka di si kamarnya itu ya, kayak orang peperangan, kotor semua-mana. Apa itu? Bantal semua. Iku paling bebas peperangan dengan roh jahat. Oh ini gak bahaya, makanya kata undang meneh bu. Terus kedua lagi temannya, jangan undang orang India itu. Kenapa? Kan diketok-ketok gak bangun-bangun terus dibuka pintu. Sudah tahu, di kasut tuh badannya itu senawang. Itu bukan hebat, bukan. Kita tahu latar belakang orang India itu kan punya roh sihir dong. Nah, kadang-kadang dimasukkan di dalam pelayanan. Saya nggak nyindir yang sama bantu di sini, kalau dosa lah. Gak boleh nganggin bantuan enggak, tapi dia jangan ngangkat ke badannya. Ditelok ibu. Dia gak diundang meneh. Ya, karena orang latar belakangnya orang India itu percaya dengan mistik-mistik itu kadang tercampur gitu loh, tercampur namanya. Kalau kita hidup tidak benar-benar ngerti firman, kan, dia bisa melakukan mujizat, dia bisa, hati-hati saudara. Kalau kita bisa introspeksi diri dan kembali kepada firman. Amin. Yang didoakan di sini pun ojo lagi sesat, gak boleh juga menghakimi. Dan kalau sembuh ya ngomong sembuh, mau datang meneh maju meneh apa sembuh nih ngomong. Sampai bunyi, lo maju lagi. Sekarang sakitnya beda ceng. Aduh. Kalau satu disembuhkan semuanya sembuh. Indah sembuh. Ini mereka ini kabeh. Gitu. Lo yang kemarin sini yang sakit, sekarang sini. Kah? Gitu. Hati-hati saudara. Jangan sampai karena sana kalau mistik. Amin. Oh iya, saya dengar kasih. Oh iya lah, Pak. Iya sendiri loh, sih ngundang. Badannya itu terbang. Ini bukan terbang diangkat Tuhan, bukan. Gitu. Wah, kok lain ini dia. Hati-hati ya. Firman Tuhan berkata, semakin hidup kita selaras dengan firman Tuhan, semakin kita berada pada posisi berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Baca firman, lakukan firman. Bagaimana sih Bu bisa dengar suara Tuhan? Dengar suara Tuhan itu baca firman. Bagaimana sih mengalami pengalaman dengan Tuhan? Baca firman. Sekarang tentang Henok, ayo kita belajar. Luar biasa. Sekarang yang terakhir. Ini ayat yang ditunggu-tunggu jemaat ngomong terakhir. Oh alhamdulillah. Saya tak minum haus aku. Terakhir, jawabnya semangat saya. Kita yang terakhir, hidup sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita lihat Ibrani 11 ayat 6. Tolong Pak. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah melimpah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jadi waktu Henok bergaul dengan Tuhan, dia berkenan di hadapan Allah dan diawali dengan hidup itu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ayat ini berarti yaitu pengertian mencari itu bukan berarti masih belum menemukan, tetapi kita prioritas Tuhan. Utamakan Tuhan, mencari Tuhan itu memprioritaskan Tuhan untuk memperdalam pengenalan kita kepada Tuhan.
Mencari Tuhan itu berarti mengutamakan Dia dalam setiap segi hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam segala aspek hidupmu. Itu nomor satu kan Tuhan. Tuhan ini berkenan kan? Siapapun, waktu engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, tadi dikatakan ayat tadi, waktu engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, engkau akan mendapatkan upah. Berarti banyak orang yang tidak sungguh-sungguh. Tuhan mau itu harus sungguh-sungguh, saya pun harus sungguh-sungguh, tidak boleh main-main loh ya. Sungguh-sungguh, karena semua itu didasari iman. Tanpa iman kita tidak berkenan. Saya datang sini karena siapa? Karena percaya sama Tuhan. Saya datang ke sini karena apa? Karena Tuhan yang memberkati saya, karena Tuhan yang menolong saya, karena Tuhan yang sudah mau mati memberikan darahnya, tubuhnya untuk saya. Gitu loh. Amin. Semua itu karena Tuhan. Aku mencari Tuhan karena Tuhan. Saudara gak datang loh, gak masalah. Bukan ramenya orang baru Tuhan hadir dan senang, enggak. Tapi keseriusan kita mencari Tuhan itu membuat Tuhan itu memiliki hati yang apa ya, dalam ayat yang dalam perjanjian baru, mashul. Tuhan keren. Kita semua ini dengar firman loh. Tapi yang berkenan di hati Tuhan kan saya tidak tahu. Betul? Tapi saya bisa merasakan, Tuhan, aku lebih lagi berkenan. Itu hubungan, ada keintiman dengan Tuhan. Jadi kalau saya di sini tuh orang dengar firman ngomong, dia itu nggak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya nggak dapat apa-apa. Terus naik tanggal ketiga, dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Bahaya sih. Tapi waktu dimanapun kau beribadah, dimanapun kau mencari Tuhan, serius sama Tuhan, kau akan mendapatkan sesuatu. Iya, saudara. Iya, nggak ada yang mustahil. Terus yakin, karena hidup tanpa iman nggak berkenan kepada Tuhan. Saya datang tempat ini didasari oleh iman, percaya sama Tuhan. Tuhan itu hadir di tempat ini. Waktu kau sakit, nggak usah ditumpangi tangan. Datang semuanya tumpangi tangan Dewi. Aku percaya Tuhan dalam pujian dan mujizat. Kau bertahan di atas pujian. Aku memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mujizat pasti Tuhan terjadi. Sembuh. Nah kami hamba Tuhan ini sama perantara saja. Tergantung iman kita, betul nggak? Jadi kita mendoakan, main sponsor nggak punya iman, ngomong di doa masa, ya kan saja. Tapi kan nggak enak didorong-dorong cuma juga, ya. Jadi mencari Tuhan berarti mengutamakan Dia dalam setiap kehidupan. Mendengar suara Tuhan, mencari kehendak Tuhan dan minta tuntunan Tuhan. Dan orang kalau mencari Tuhan sungguh-sungguh itu harus mau ditegur. Orang tuh kalau merasa wis di awan-awan, ya pendoa yang bisa dengar suara Tuhan, yang bisa bernubuat itu kadang-kadang susah ditegur. Kamu itu loh salah. Siapa yang bilang ini Tuhan yang berbicara? Wes robot di sini. Kalau orang ngomong Tuhan yang berbicara, itu lebih dari segala-galanya. Wes gak apa-apa Tuhan berbicara. Masalahnya, ya, masalahnya Tuhan berbicara, tapi kehidupanmu tidak suka dengan firman. Saya ngamuan nih, kok Tuhan berbicara. Terus suka jatuhkan orang ini. Terus rambutmu itu elek. Ini apa sih? Orang kalau hidup berkenan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, terus kayak hidupnya kayak Tuhan lah. Gak menyakiti, gak melecehkan. Amin. Saling membangun. Ya loh, kalau kau hidup mencari Tuhan sungguh-sungguh itu, hidupmu tuh benar-benar Yesus banget. Yesus banget ngomong itu. Gak dikali-kali juga saudara-saudara. Shalom, gak juga. Saya kalau ngomong ya kayak gini. Ya kayak gini. Gak iso sing dibuat benar, saya seperti ini. Ya. Jadi apa adanya di hadapan Tuhan, itu amin. Jadi Yesus itu kelihatan banget loh kehidupan saudara. Saya sudah ngomong, menyelesaikan keputusan, mengalami masalah. Kamu udah sama ngomong Kristen, pakai kaos salib, kalung salib, terus ditulisi belakang depan ayat semua, gak penting. Dari kehidupanmu, cara kamu ngomong, perbuatanmu, Kristen ya. Amin. Nah, jadi yang terakhir saya yakin hidup dikatakan mencari Tuhan itu bukan berarti selama mencari nyari Tuhan, selama menemukan Tuhan dan selama mau ditegur, menunjukkan kehidupan sungguh-sungguh sama Tuhan, keaktifan, bukan jadi orang yang pasif. Harus aktif. Ada sungguh-sungguh mencari Tuhan itu aktif menolong orang. Kalau saya tidak punya uang, tolong apa? Doa.
Ya, kalau sudah punya uang lebih kasih, kalau nggak ada, oh beras gua ada di rumah lebih 1 kilo, ya apa setengah kiloan, amin. Itu bisa mujizat terjadi, bisa. Kalau kamu memberikan dengan tulus, setengah kilo itu sampai siang, pagi, sore, kok kan tetek bisa kan? Bisa. Ya, aku percaya bisa. Ada hamba Tuhan misi, pelayanan misi di daerah yang terpencil, gasnya habis, mau beli nggak mungkin dan cuaca nggak bagus. Orang ini cuma berdoa, Tuhan berkati gas ini tidak akan kosong. Sampai dia pelayanan di situ tidak kosong-kosong. Dari mana? Disurvei dikirim dari surga. Bisa. Nah kita ini nggak bisa tuh kenapa? Keadaan. Nggak mungkin aku dewe kurang. Ada orang kesaksian dapat berkat 50.000. Orang ini datang jual produknya ini harganya 25. Nah lagi nanti aku beli produknya dia ngomong ini buat makan uangnya. Lah aku main oleh selawe. Terus siapa ini ya? Tapi dia dengan senang hati. Nah wes ngomong gini, tak beli produkmu, kita bagi 2 ya. Padahal duit dia sendiri 50, kamu 25, aku 25, tak beli. Waktu dia melakukan seperti itu, tidak lama tiba-tiba cengkling, oh no WA. Sudah tak transfer ya tante? Coba. Tapi ojo gini, wes katanya polisi kan ngono, tunggu transferan ke belakang melepuh. Kita ini bukan judi, gambling. Oh Tuhan kalau aku beri, Tuhan beri, tidak gitu. Ya, tapi beri dengan tulus, wes Tuhan tidak kembalikan, nggak dapat berkat pun aku melakukan firman. Kita mencari Tuhan tuh nggak hitung-hitungan. Aku meneh, apa ya? Nggak harus saya hitung-hitungan. Ya, saya lakukan itu semua untuk Tuhan. Oh itu semua yang sudah milik kita ya siapa? Mana? Mana duit-duitmu kenapa be? Katanya Tuhan. Kalau kamu ngerti itu punyanya Tuhan, semua kita kembalikan yang terbaik sama Tuhan. Apa di sini kasih uang persembahan, wis 2.000 tuh gini. Ini cepon ini kalau dibuka cuek bu. Itu namanya gak berkenan kepada Tuhan. Ya, gak usah diwut-wut kenapa sih? Saya tuh paling seneng uang baru. Apalagi kalau setelah kasih uang saya barusan, kata belanja, no gitu. Jadi kok dia mau sekolah, sini kalau mi, ojo anyar lagi. Kalau saya ngasih orang uang baru tuh orang yang terima kayaknya dihargai. Betul? Gak ada nilainya, tapi perhatian kita itu suka kasih yang baru. Ojo duit suwe. Saya tahu zaman perjanjian lama kalau berikan persembahan sama Tuhan gak boleh yang pincang, gak boleh yang cacat, tapi yang sempurna. Kalau kau menjadi pencari Tuhan yang serius, beri yang terbaik. Beri yang terbaik, sah. Dalam hal memberi pun Tuhan tidak ada nilainya, keseriusan. Tapi juga jangan nyanyi lagu yang saya dulu selama minggu. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Wis ulang itu. Itu lagu itu saudara nggak zaman. Ya, beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Amin. Tuhan inilah firman Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan suci. Siapkan hati kita. Katakan Tuhan, aku siap menerima kebenaran firman-Mu. Aku siap menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Jadi yang pertama apa tadi? Hidup Henok bergaul kait dengan Tuhan. Dan yang kedua, hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga, yang mencari Tuhan yang sungguh. Puji Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan. Puji Tuhan.